Selamat pagi teman-teman dan ibu. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan bagi kami kelompok keempat. Pada kali ini kami dari kelompok keempat akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk itu saya akan memperkenalkan saya sendiri dan pemateri saya. Perkenalkan, nama saya Yungkita Bakwan, dan juga pemateri saya Wasanaria Tajudin. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada pemateri untuk mempresentasikan hasil Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Yungkita Bakwan, moderator dalam presentasi ini. Oke, perkenalkan, nama saya Wasanaria Tajudin sebagai pematerinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang wujud zat dan perubahannya, di mana tentang konsep massa jenis dalam kehidupan sehari-hari. Oke, agar tidak membuang-buang waktu lagi, langsung simak videonya ya. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang wujud zat dan perubahannya, di mana ini materi kelas 7 dan pada semester 1. Oke, selanjutnya di dalam wujud zat dan perubahannya ini ada 3 hal yang harus dipelajari, yaitu tentang massa jenis, wujud zat, dan perubahan wujud. Oke, sesuai dengan pembelajaran kali ini, yaitu materinya tentang massa jenis. Oke, uji kompetensi yang harus dicapai yaitu pertama standar kompetensi. Standar kompetensi 3, memahami wujud zat dan perubahannya. Kemudian kompetensi dasarnya itu 3.2, mendeskripsikan konsep massa jenis dalam kehidupan sehari-hari. Dan indikatornya itu pertama, menjelaskan pengertian massa jenis. Kedua, menentukan variabel yang terkait dengan persamaan massa jenis, Rho sama dengan M per V. Dan 3, mengidentifikasi benda-benda yang dapat terapung, melayang, dan tenggelam terkait dengan massa jenisnya. Kemudian 4, menjelaskan fenomena terapung dan tenggelam pada ikan. Kemudian tujuan pembelajaran yang harus dicapai yaitu siswa mampu mendeskripsikan konsep massa jenis dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini pengertian massa jenis. Pengertian massa jenis ini adalah besaran yang menunjukkan perbandingan antara massa dan volume suatu benda. Oke, lambang dari massa jenis ini adalah Rho. Rho dibaca ya. Lambang ini dibacanya itu Rho. Kemudian persamaan dari massa jenis ini yaitu Rho sama dengan M per V, di mana Rho itu adalah massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik. Kemudian M sama dengan massa satuannya itu kilogram. Kemudian V sama dengan V itu volume, satuannya meter per meter kubik. Oke, di sini ada fenomena yang terkait dengan massa jenis. Ada 3, yaitu terapung, melayang, tenggelam. Di sini fenomena yang terkait dengan massa jenis ini di mana fenomena yang terkait dengan massa jenis benda ini ada peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam sesuai pada gambar. Oke, di sini untuk di sini peristiwa terapung itu terjadi jika massa jenis pada benda lebih kecil dari massa jenis zat cair. Contohnya pada kapal kertas ini. Di sini massa jenis pada kapal kertas ini itu perahu kertas ini lebih kecil daripada massa jenis pada air, sehingga dia terapung. Kemudian peristiwa melayang itu terjadi jika massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Contohnya pada ikan ini pada gambar, dimana di sini massa jenis pada ikan ini sama dengan massa jenis pada zat cair. Kemudian contoh juga peristiwa tenggelam itu terjadi jika massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair. Nah, di sini contohnya pada batu. Di sini massa jenis batu itu lebih besar daripada massa jenis pada air.
Oke, untuk membuat benda terapung menjadi tenggelam itu dapat dilakukan dengan menambahkan bahan penggelam sehingga secara keseluruhan massa jenis benda itu menjadi lebih besar dari massa jenis zat cair. Nah, demikian juga untuk membuat benda tenggelam menjadi terapung dapat dilakukan dengan mengubah bentuk benda sehingga volume benda bertambah besar sedangkan massanya tetap, sehingga massa jenis benda menjadi lebih kecil. Contohnya contoh lainnya itu pada kapal laut. Nah, di sini kapal laut terbuat dari bahan logam. Contohnya pada gambar ini kita lihat pada gambar yang merupakan terbuat dari logam yang merupakan bahan penenggelam, namun karena bentuk kapalnya kapal laut ini dibuat sedemikian rupa sehingga massa jenis ini menjadi lebih kecil dari laut menjadikan kapal laut itu dapat terapung. Kemudian contoh lain juga itu kapal selam. Di sini kapal selam dapat terapung itu dan tenggelam ini dengan mengatur kapasitas air yang dapat dimasukkan dan dikeluarkan dari balas tangki kapal selam, di mana kapal selam dapat terapung dan tenggelam ini dikarenakan ada tangki yang bisa kita lihat pada gambar ini. Tangki yang di dalam kapal selam ini yang fungsinya untuk memasukkan dan mengeluarkan air. Nah, memasukkan air ke dalam tangki ini berarti menambah massa kapal selam tadi yang juga akan memperbesar massa jenis kapal selam sehingga dapat tenggelam. Sebaliknya jika air dikeluarkan dari tangki, massa kapal selam berkurang yang juga akan memperkecil massa jenis sehingga kapal selam itu dapat terapung. Oke, selanjutnya fenomena terapung juga terapung dan tenggelam itu juga contohnya pada ikan juga. Di sini contohnya pada ikan mas, di mana ikan mas ini dapat terapung dan tenggelam itu dikarenakan memiliki gelombang udara, di mana terapung dan tenggelamnya ikan mas ini dilakukan dengan menipiskan dan mengembangkan gelombang udaranya. Oke, ada contoh-contoh soal pada materi massa jenis ini. Pertama yang saya cantumkan cuma 2 contoh. Pertama ini sebuah batu bata memiliki ukuran panjang 24 cm, lebar 11 cm, dan tinggi 4 cm. Setelah ditimbang ternyata massa batu bata itu 1584 gram. Nah, hitunglah massa jenis batu bata itu, nyatakan jawaban dalam satuan gram per cm kubik dan dalam kilogram per meter kubik. Oke, jawabannya itu di sini kita lihat dulu hitung dulu volume dari batu bata ini, yaitu volume rumus dari volume ini panjang kali lebar kali tinggi, di mana panjangnya itu 24 cm, lebarnya itu 11 cm dan tingginya 4 cm, hasilnya yaitu 1056 cm kubik. Oke, selanjutnya itu baru kita mencarikan massa jenis dari batu bata itu. Nah, di sini massa jenisnya rumusnya itu Rho sama dengan massa per volume, di mana massanya tadi itu 1584 gram dan volume yang sudah dicari tadi itu 1500 cm kubik dibagikan kemudian hasilnya 1,5 gram per cm kubik. Oke, di sini kita harus tetapi kita harus menyatakan satuannya itu dalam kilogram per meter kubik dengan cara yaitu hasil dari massa jenis tadi 1,5 gram per cm kubik itu dibagi yaitu satuannya itu dibagikan yaitu 1,5 gram per 1 cm kubik. Kemudian selanjutnya 1,5 kali 10 min 3 kg dibagi dengan 1 kali 10 min 6 meter kubik sama dengan 1,5 kali 10 min 3 kg per meter kubik. Jadi massa jenis batu bata itu 1,5 kali 10 min 3 kg per meter kubik. Kemudian contoh selanjutnya itu apabila contoh selanjutnya itu pasir dalam sebuah ember bermassa 30 kg. Apabila massa jenis pasir 1,5 kali 10 min 3 kg per meter kubik, berapakah volume pasirnya? Nah, di sini kita mencari volume, kita tahu tadi massa jenis rumusnya itu Rho sama dengan massa per V. Nah, kemudian kita lakukan penurunan rumus yaitu V di sini rumusnya volume sama dengan meter per Rho. Massa jenis sama dengan massanya tadi 30 kg. Kemudian massa jenisnya itu 1,5 kali 10 min 3 kg per meter kubik. Kemudian selanjutnya 30 per 1,5 kali 10 min 3 meter kubik. Hasilnya yaitu 20 kali 10 min 3 meter kubik
sederhanakan menjadi 2 kali 10 min 2 meter kubik. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dipahami dan bisa dimengerti dan bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.